Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang PPT sejarah kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Fiandra Dwi Akal Barkah. Saya Adnan Fuadi Tanjung. Saya Tezer Kaismelano. Saya Paulianus. Saya Muhammad Rafael. Saya Ananda Kuransyah Putra. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu 1. Perjuangan melawan kolonialisme setelah tahun 1908. Sebelum 1908, perlawanan terhadap penjajah Belanda lebih bersifat lokal dan sporadis. Namun setelah tahun 1908 muncul sebuah babak baru dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Munculnya organisasi modern. Perjuangan mulai terorganisir dengan baik. Dibentuklah berbagai organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Indise Partis. Organisasi-organisasi ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu meraih kemerdekaan Indonesia. Perjuangan yang lebih terarah, perjuangan tidak lagi hanya berfokus pada perlawanan fisik, tetapi juga pada upaya meningkatkan kesadaran nasional, pendidikan, dan ekonomi rakyat. Peran kaum terpelajar yang banyak mengenyam pendidikan di Belanda menjadi tokoh-tokoh penting dalam pergerakan nasional. Mereka membawa ide-ide yang baru dan semangat perjuangan yang lebih modern. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri perjuangan setelah 1908. Yang pertama itu adalah nasional. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan tetapi mencakup seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, modern, yang artinya menggunakan cara yang lebih modern seperti organisasi, pers, dan pendidikan. Udah. Yang ketiga ialah terorganisir. Perjuangan dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Dan yang terakhir adalah damai. Meskipun ada beberapa aksi demonstrasi, pada umumnya perjuangan dilakukan secara damai. Faktor pendorong lahirnya organisasi penggerakan nasional. Pergerakan nasional adalah upaya bersama rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Munculnya organisasi pergerakan ini didorong oleh berbagai faktor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Faktor internal dari dalam negeri, penderitaan rakyat. Penjajahan Belanda membawa penderitaan yang mendalam bagi rakyat Indonesia. Eksploitasi sumber daya alam, diskriminasi, dan kebijakan-kebijakan kolonial yang merugikan rakyat menjadi pemicu utama kemarahan dan keinginan untuk merdeka. Adanya kenangan kejayaan masa lalu. Rakyat Indonesia memiliki rasa bangga terhadap sejarah kerajaan-kerajaan besar di masa lalu seperti Majapahit dan Sriwijaya. Hal ini mendorong semangat untuk mengembalikan kejayaan bangsa. Munculnya kaum terpelajar. Pendidikan yang semakin meluas melahirkan kaum terpelajar yang memiliki kesadaran nasional yang tinggi. Mereka menjadi motor penggerak dan pemikir dalam pergerakan nasional. Diskriminasi rasial. Perlakuan tidak adil dan diskriminasi yang dilakukan oleh penjajah terhadap pribumi membuat rakyat Indonesia semakin bersatu untuk melawan. Faktor eksternal atau faktor luar negeri. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 membuktikan bahwa bangsa Asia mampu mengalahkan bangsa Eropa. Hal ini memberikan semangat bagi bangsa-bangsa Asia lainnya, termasuk Indonesia, untuk memperjuangkan kemerdekaan. Next. Munculnya paham-paham baru. Paham-paham seperti nasionalisme, liberalisme, dan demokrasi yang berkembang di Eropa juga mempengaruhi pemikiran para pemuda Indonesia. Mereka terinspirasi oleh semangat persamaan dan kebebasan. Next. Perkembangannya pergerakan nasional di negeri lain. Pergerakan nasional di negara lain seperti India dan Turki juga menjadi inspirasi bagi Indonesia. Perkembangan pergerakan nasional Indonesia.
Tahapan perkembangan pergerakan nasional. Periode awal 1908-1928. Budi Utomo 1908. Organisasi ini menjadi tonggak awal pergerakan nasional, fokusnya pada pendidikan dan kebudayaan. Sarekat Islam 1912. Awalnya berfokus pada masalah ekonomi, kemudian menjadi organisasi politik yang kuat. Muhammadiyah 1912. Organisasi keagamaan yang juga aktif dalam bidang pendidikan dan sosial. 2. Periode nasionalisme politik 1928 sampai 1942. Sumpah Pemuda 1928. Tonggak penting yang menyatukan cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Munculnya partai politik. Bermunculan partai politik seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Partai Persatuan Indonesia (PUI). Perjuangan yang lebih radikal. Perjuangan mulai lebih terbuka dan menuntut kemerdekaan secara langsung. 3. Periode Jepang dan Perang Dunia II. Penduduk Jepang menjajah Indonesia namun juga memberikan kesempatan bagi tumbuhnya nasionalisme. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Jepang membentuk badan ini sebagai langkah awal menuju kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan dilakukan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta menandai berakhirnya penjajahan Belanda. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Indonesia menghadapi berbagai tantangan termasuk agresi militer Belanda. Terima kasih.